Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies Baswedan memberikan pandangannya terkait dengan pajak yang termasuk yang ada di bea cukai yang dipandang banyak mengalami kebocoran-kebocoran. Nah, di sini dibutuhkan peran pemerintah dan kita akan dengarkan bagaimana solusi-solusi dari Pak Anies Baswedan. Beliau menjelaskan di depan para pengusaha terkait dengan bagaimana memaksimalkan para pengusaha lokal dan juga mengatasi kasus-kasus korupsi, potensi-potensi korupsi yang ada di bea cukai. Kita dengarkan. Saya sering mendengar janji politik dari banyak sekali calon presiden, bukan hanya di Indonesia, tapi di mancanegara. Dan janji politik seorang calon presiden itu sangat kental dengan kemudahan yang akan diberikan ke rakyat, terkait dengan apakah itu pendidikan, kesehatan, makanan, apapun lah. Tapi yang jarang sekali kita dengar, dan ini mudah-mudahan mewakili pulsa dari pengusaha yang ada di Indonesia adalah bagaimana untuk mendanai kemudahan-kemudahan tersebut yang akan diberikan ke rakyat atau masyarakat luas. Nah, dana atau pendanaan tersebut ini sangat nyambung dengan ruang fiskal negara. Kalau kita lihat, Indonesia ini dihantam oleh COVID-19 selama 2,5 tahun, namun setelah itu kita sudah bisa melakukan renormalisasi ruang fiskal. Tapi kalau secara empiris kita lihat, rasio pendapatan pajak terhadap PDB kita ini masih kurang, masih di bawah 10%. Nah, kalau dibandingkan dengan negara-negara OECD yang ada di level di atas 30%, saya penasaran bagaimana Bapak sebagai presiden nanti akan bisa meningkatkan angka atau rasio tersebut dari di bawah 10% menjadi angka yang jauh lebih besar agar janji-janji politik Bapak itu lebih sangat bisa dipenuhi. Silakan Pak. Makasih Pak Gita. Ini menarik karena Pak Gita mengambil sebelum masuk pada fiskal, ini pada kenyataan bahwa kita hidup di dalam sebuah dunia yang multipolar dan kita harus navigasi antar polar itu dan harus juga melakukan makin banyak agreement dengan multiple polar yang tidak bisa lagi kita hanya dengan 1-2 pihak. Saya rasa contoh seperti Vietnam, contoh seperti Malaysia itu patut untuk kita jadikan benchmark sehingga kerjasama global itu punya dampak domestik yang makin besar. Itu satu aja catatan karena kita berada di dalam satu setting yang multipolar seperti sekarang ini. Tapi juga yang tidak kalah penting Pak Gita dari itu merumuskan secara jelas our national interest with the world. Karena tanpa kita merumuskan our national interest with the world, we will be entertaining their interest and forgetting our own interest. Dan itu yang kemudian harus kita pegang. Lalu ke pertanyaan tadi soal fiskal. Ruang fiskal kita ini memang terbatas. Dan Pak Gita tadi sampaikan tax ratio kita di bawah 10%. Ini harus kita tingkatkan. Saya melihat ada beberapa hal yang perlu kita kerjakan. Satu adalah harmonisasi peran pemerintah dan swasta. Ini harus kolaboratif. Jadi tidak semua bertumpu pada APBN. Sebagian dari pembangunan kita ini bisa dikerjakan oleh swasta. Ruang itu harus dibuka. Dan kami memang berpandangan bahwa, nanti saya bisa bahas lebih jauh, BUMN tidak boleh justru menjadi yang mematikan swasta. Karena BUMN justru harus memberi ruang kepada swasta. Dan ini juga apa ya, kalau saya baca-baca, para pendiri publik ini tuh tidak mendirikan BUMN untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Jadi karena itu crowd outing market itu. Jadi BUMN ini kan di negara. Kalau boleh saya sampaikan, filosofi ini kami terapkan di Jakarta Pak Gita. Jadi bukan ini akan, no, this is not akan. Di sini ada mantan dirut Jakpro di situ tuh. Itu diapal betul filosofi ini, saya ulang-ulang setiap pertemuan BUMN Pak Dwi Daryoto ini.
Ini Pak Dwi Darto. Saya selalu menyampaikan begini, pemerintah ini punya dua tangan. Satu namanya birokrasi, satu namanya korporasi. Okay? Tapi dua-duanya memiliki fungsi pembangunan. Untuk urusan-urusan yang memerlukan kelenturan, keleluasaan, kemudahan secara legal melakukan partnership dan lain-lain, gunakan jalan korporasi. Yang memerlukan bentuknya lebih pada regulatori, menggunakan unsur birokrasi. Tapi dua-duanya adalah untuk development goal. Ini tidak diciptakan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah atau pemerintah bermain di pasar. Dan ini konflik of interest. Satu sisi tangan kanan jadi regulator, tangan kiri jadi market player. Of course it'll benefit itself. Gitu. Jadi kita ini mengalami, nah itu harus diluruskan. Justru dengan begitu, maka BUMN akan konsentrasi kepada hal-hal yang sifatnya development. Nah, ruang untuk swasta terlibat menjadi besar dalam pembangunan kita. Itu hal pertama. Kemudian yang kedua adalah perbaikan di dalam sistem penerimaan kita. Ini serius sekali harus kita lakukan. Satu, pada aspek yang paling mudah itu kita berbicara tentang manajemennya. Kami melihat perlu ada badan penerimaan negara, yang itu beda dengan treasurer. Tapi ini badan penerimaan negara. Yang kedua, membereskan praktek bad governance di aspek revenue. Korupsi di aspek revenue itu overlook. Tapi korupsi di aspek spending itu heavily dimonitor. Kami malah melihat revenue di sini nih yang paling cepat menyelamatkan uang negara tuh, uangnya udah terlanjur keluar, kembalinya susah. Tapi menyelamatkan pemasukan dari mulai persoalan bea cukai sampai perpajakan, itu bocor-bocor di situ harus dikoreksi dan tidak bisa ditoleransi. Bagaimana itu? Harus mau memanfaatkan teknologi terbaru dan harus mau memanfaatkan orang-orang terbaik yang mengerti bidangnya untuk mengurusi ini. Jadi negara itu ngobrolnya bukan dengan sesama negara, ngobrolnya itu tanya nih, lihat teman-teman Bapak Ibu private sector pada bikin sistem semua beres-beres tuh. Nah, kenapa tidak? Apakah itu SAP ke, apakah itu Oracle ke, apakah itu apapun yang kemudian kita bangun modernisasi di situ sehingga kita bisa menyelamatkan revenue yang hilang. Dan sebuah tim sempat paparan kepada pimpinan-pimpinan pemerintahan hari ini menggambarkan loss of revenue yang Pak Gita angkanya fantastis. Fantastis. Yang menurut saya itu harus dikoreksi dalam jangka pendek. Kemudian obviously sesuatu yang Pak Gita sudah katakan bertahun-tahun, I'm quoting you, perluasan tax base. Oke? Dari dulu tuh Pak Gita ngomong perluasan tax base, ini harus segera dikerjakan. I think it's urgent. Nah, lalu yang berikutnya adalah mendorong industrialisasi. Mendorong terutama padat karya supaya kira-kiranya nih revenue pemerintah itu didapat bukan dengan mendorong BUMN untuk cari untung, tapi dengan pasar berkembang, pasarnya bayar pajak ke pemerintah, baru pemerintahnya dapat keuangan lebih banyak. Jadi kalau kita minta BUMN untuk nambah pendapatan, that won't work. Menurut saya swastanya dimudahkan, marketnya growing, otomatis pajak kita akan meningkat. Dan ini yang menurut kami harus didorong ke depan. Kita sudah dengarkan Pak Anies Baswedan menjelaskan di depan para pengusaha lokal, para pengusaha Indonesia pandangannya terkait dengan pajak ini dan bagaimana seharusnya memaksimalkan para pengusaha Indonesia ini agar betul-betul dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pak Anies meminta peran para pengusaha ini untuk memberikan kontribusi, ya jangan sampai usaha-usaha atau yang mereka lakukan selama ini hanya dimonopoli dan itu tidak punya efek dampak langsung kepada masyarakat. Dan Pak Anies menginginkan bagaimana gerakan dari para pengusaha Indonesia ini
bisa memberikan gerakan sumbangsi kepada masyarakat untuk menggerakkan ekonomi. Karena dalam prinsip pemikiran Pak Anies Baswedan, pemerintah itu harus berperan untuk membesarkan yang kecil, namun di sisi yang lain bukan mengecilkan yang besar. Jadi para pengusaha dalam pandangan Pak Anies ini tidak usah berkecil hati, tidak usah khawatir karena begitulah pemerintah, apalagi memang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar kita bahwa untuk mensejahterakan keadilan, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, disinilah salah satu pelaku untuk menunaikan janji kemerdekaan itu ada pada pengusaha. Dan di sisi yang lain ada pandangan ketika Pak Anies ditanya soal pajak, dan di sini Pak Anies menjelaskan apa yang tercium selama ini di Bea Cukai, ada potensi-potensi kebocoran, ada potensi-potensi besar di korupsi, dan Pak Anies menghadirkan sebuah pandangan yang harus diperbaiki di sini adalah sistemnya, dan ini sejalan sebenarnya dengan pemerintah hari ini Presiden Prabowo Subianto yang sudah satu dekade terakhir meneriakkan kebocoran-kebocoran anggaran-anggaran negara. Nah, menarik jika Presiden Prabowo Subianto bisa menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Anies tadi, dan itu bisa menjadi inspirasi atau bisa langsung meniru atau menjalankan gagasan dari Pak Anies Baswedan terkait bagaimana memperlakukan para pengusaha Indonesia ini, dan juga bagaimana bisa um, memperbaiki sistem yang ada di perpajakan dan termasuk di bea cukai. Terima kasih.